Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada materi kali ini, saya akan menjelaskan tentang tujuan dan faktor-faktor dalam menulis, yang mana materi ini merupakan kelanjutan dari video sebelumnya, yaitu tentang hakikat dan proses pembelajaran menulis. Baik, kita simak penjelasannya. Nah, berikutnya untuk tujuan menulis ya, menulis juga kita kan harus punya tujuan ya untuk mengarahkan tulisan kita tuh maunya seperti apa. Nah, di mana menulis itu tujuannya adalah yang pertama adalah menginformasikan segala sesuatu, baik itu fakta, data maupun peristiwa. Nah, biasanya untuk tujuan yang pertama ini ya, contohnya seperti kita menulis skripsi, menulis artikel, tulis makalah, ini pun termasuk ke dalam tujuannya menginformasikan segala sesuatu ya, biar nanti orang lain itu bisa mendapatkan pengetahuan dari kita. Ya, bisa mendapatkan pencerahan dari tulisan kita. Ya. Terus berikutnya tujuan yang kedua adalah membujuk. Nah, biasanya di sini untuk membujuk itu melalui tulisan seseorang penulis mengharapkan pula pembaca dapat menentukan sikap apakah menyetujui atau mendukung yang dikemukakan. Nah, ini contohnya seperti kita menulis iklan. Ya, menulis poster ya. Biasanya di dalam menulis iklan itu ya kita membujuk seseorang agar orang lain tuh bisa membeli produk kita gitu kan, bisa yakin terhadap tulisan kita gitu ya. Ini contohnya seperti itu ya, menulis iklan. Nah, kemudian tujuan yang ketiga adalah mendidik. Nah, mendidik ini artinya adalah melalui membaca hasil tulisan, wawasan pengetahuan seseorang akan terus bertambah. Kecerdasan terus diasah, yang pada akhirnya akan menentukan perilaku seseorang. Nah, contohnya seperti menulis bahan ajar. Menulis bahan ajar ini kan, dengan kita menulis bahan ajar dan bahan ajar kita dibaca oleh seseorang atau dibaca oleh murid kita, maka orang yang membaca tulisan kita pun akan mendapatkan wawasan dan pengetahuan dari kita gitu ya. Berikutnya tujuan yang keempat adalah menghibur. Nah, menghibur ini tulisan-tulisan atau bacaan-bacaan ringan yang kaya dengan anekdot, cerita, dan pengalaman lucu bisa pula menjadi bacaan pelipur lara. Nah, contohnya seperti apa? Contohnya seperti kita menulis cerpen, menulis dongeng. Nah, itu pun sifatnya seperti menghibur atau bacaan-bacaan ringan ya, tidak berat. Menulis komik pun termasuk ke dalam tujuan menghibur. Nah, berikutnya faktor-faktor yang mempengaruhi menulis. Nah, di sini ketika kita jadi guru, ada pembelajaran menulis dan kita menemukan siswa sulit menulis, kita jangan langsung menjudge, oh siswa ini bodoh, oh siswa ini malas. Ya, tapi kita harus mencari tahu faktor-faktor apa sih yang mempengaruhi siswa sehingga dia sulit menulis ataupun sehingga dia cepat menulis ya. Kita pun harus cari faktor-faktornya. Nah, di sini saya membagi menjadi dua, ada faktor eksternal dan internal. Nah, faktor eksternal ini yang berasal dari luar siswa. Contohnya apa? Contohnya seperti sarana prasarana, ya, fasilitas itu. Nah, jadi dengan sarana prasarana yang mendukung atau tidak mendukung, ini pun dapat menentukan proses kegiatan menulis ya. Misalkan di dalam kelas, ruangan kelasnya panas. Nah, apakah siswa bisa menulis? Kan tidak bisa. Ya, keringat bercucuran, siswa panas ya, sehingga siswa sulit berkonsentrasi, sulit untuk mengungkapkan ide. Fasilitas berikutnya, ketika siswa disuruh nulis tetapi tidak ada buku yang menunjang, tidak ada kertasnya, pensilnya tidak ada. Nah, itu pun juga yang mempengaruhi juga ya, siswa sulit menulis. Selain itu juga faktor guru ya, seperti metode mengajar, media yang digunakan guru itu pun sangat mempengaruhi faktor menulis siswa. Oke, berikutnya faktor internal. Nah, faktor internal ini yang berasal dari dalam diri siswa ya. Nah, di sini untuk faktor internal itu ada faktor psikologis dan ada faktor teknis. Nah, kalau faktor psikologis ini dia berhubungan dengan faktor kebiasaan atau pengalaman yang dimiliki. Nah, jadi semakin siswa terbiasa menulis atau dia di rumahnya rajin membaca,
Nah, maka ketika disuruh untuk menulis, diminta untuk menulis apapun itu, ya dia tidak akan kesulitan ya untuk mengungkapkan pendapatnya, untuk mengungkapkan perasaannya ya, karena memang pikirannya itu atau kosakata yang dimiliki siswa itu sudah baik ya, karena memang dia pengalamannya itu sudah terbentuk di dalam rumahnya, bisa rajin membaca, banyak buku-buku cerita ya, ketika disuruh menulis pengalaman, wah dia akan hebat banget gitu. Ya, terus faktor psikologis juga diantaranya ada faktor kebutuhan. Nah, biasanya faktor kebutuhan ini siswa atau kita pun yang dewasa itu mau nggak mau ya, yang tadinya tidak menulis jadi menulis ya, karena kita butuh. Ya, contohnya apa? Contohnya ketika ada tugas mata kuliah A gitu kan, disuruh untuk membuat makalah. Nah, karena ada suatu kebutuhan kita mendapatkan nilai ya, kalau saya mengerjakan ya saya dapat nilai, tapi kalau saya tidak mengerjakan makalah saya tidak dapat nilai. Nah, karena saya butuh nilai, jadi saya mau nggak mau harus membuat makalah dan saya mau nggak mau harus menulis. Nah, itu pun termasuk ke dalam faktor internal. Ya, berikutnya faktor teknis. Nah, faktor teknis ini berhubungan dengan penguasaan akan konsep dan penerapan teknik-teknik menulis. Nah, contohnya seperti penguasaan tanda baca, penguasaan kebahasaan ya, penguasaan untuk memilih kata, membuat kalimat yang baik dan benar. Nah, ini pun termasuk ke dalam faktor teknis. Baik, itu tadi materi tentang tujuan dan faktor-faktor dalam menulis. Semoga materi kali ini bermanfaat. Jangan lupa like and subscribe. Terima kasih. I'ma make you fall in love. Just sit back and